Peneliti Keamanan Internasional Aisyah Kusuma Sumantri menilai ancaman Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz sebagai langkah putus asa. Langkah ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk menekan Iran dengan memutus jalur ekspor energi sebagai sumber pemasukan Iran. Saya rasa ini adalah desperate attempt dari Amerika Serikat karena ketika perundingan mereka gagal untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak Iran. Yang pertama kita lihat sebenarnya baseline yang diajukan oleh Iran ini kan diterima sebagai dasar dari perundingan tersebut ya. Jadi ada 10 tuntutan yang kemudian dimiliki oleh Iran. Nah di dalam perundingan tersebut kemudian Amerika Serikat berusaha untuk memasukkan 15 tuntutan yang sebelumnya sudah ditolak oleh Iran. Nah ini kan menarik kita lihat ya bahwa Iran sendiri mengatakan tuntutan Amerika Serikat tidak masuk akal dan itu sebenarnya dan itu sebenarnya bisa kita lihat karena tuntutan-tuntutan yang dilakukan dan diberikan oleh Donald Trump ini sebelumnya sudah dibahas di tahun 2015 dan sudah dibahas juga di tahun 2025 dan sebagian besar dari poin-poin tersebut sebenarnya sudah ditolak oleh Iran ya. Nah, lalu kemudian sekarang ketika permasalahan sticking point-nya adalah masalah nuklir, lalu masalah Selat Hormuz serta kemudian masalah pendanaan proksi-proksi Iran di kawasan ya, yang kemudian menjadi permasalahan paling besar dan imminent bagi Amerika Serikat sekarang itu adalah masalah naiknya harga energi yang diakibatkan oleh penutupan Selat Hormuz. Nah ini kan kita lihat sebenarnya Amerika Serikat sendiri sudah terdesak di sini. Dalam aspek strategis, Amerika Serikat berusaha untuk menurunkan harga BBM dan kemudian harga LNG, serta kemudian berusaha untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dalam negeri dan simpati masyarakat internasional. Ya, apalagi saya rasa kedua belah pihak ini kan merasa bahwa mereka memiliki keuntungan di dalam peperangan ini. Tadi kita sudah bahas bahwa Iran sebenarnya ini kan memiliki keuntungan secara strategis. Iran ini sadar sebenarnya tidak bisa memenangkan peperangan secara hands-on ya, atau satu lawan satu gitu. Tetapi Iran menyadari bahwa keuntungan strategisnya itu adalah di bidang ekonomi dan kemudian di bidang politik gitu, serta kemudian persepsi masyarakat di level dunia gitu ya. Dan Iran jauh lebih unggul dibandingkan dengan Amerika Serikat karena pada dasarnya perang ini sendiri dimulai secara ilegal oleh Amerika Serikat gitu, tanpa ada cause just war yang jelas gitu. Lalu yang kedua di sini, Amerika Serikat ini kan jauh, kita harus akui bahwa memang jauh lebih besar ya dari segi angkatan laut dan angkatan udara, sehingga sebenarnya Amerika Serikat punya kemampuan untuk bisa inflicting pain lebih banyak ya. Nah, Iran doktrinnya itu dirancang di sekitar hal ini sehingga kemudian masyarakat Iran itu didesain sehingga mereka bisa resilience dalam menghadapi serangan-serangan tersebut. Nah, saya rasa narasi-narasi yang kemudian disebarkan oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak Iran maupun Amerika Serikat, mereka ini memenangkan peperangan. Dan saya rasa betul, dua-duanya memang unggul, tetapi di dalam hal yang berbeda. Tetapi dalam konteks peperangan ini, kita harus pahami bahwa memenangkan peperangan itu tidak cukup hanya dengan menghancurkan, apakah itu serangan lawan, ya, kekuatan lawan, ataukah itu fasilitas-fasilitas publik lawan gitu. Tetapi yang harus dihancurkan itu adalah the will to actually continue the war, khususnya di dalam perang atrisi yang seperti didesain Iran saat ini. Nah, makanya banyak yang mengatakan, sebenarnya tidak hanya saya, bahwa Iran sekarang berada di dalam posisi yang memiliki daya tawar yang lebih tinggi dari sini, gitu ya. Saya kira di sini Amerika Serikat tidak dalam posisi untuk bisa mendemand sebenarnya hal-hal yang sudah jelas sebenarnya Iran memiliki keunggulan di dalamnya, ya. Jadi Amerika Serikat sekarang kan terburu-buru. Concern dia hanyalah kemudian mengkoreksi apa yang kemudian dilakukan Iran sebagai retaliasi dibandingkan dengan mendemand sesuatu yang sebenarnya merubah struktur secara total gitu ya, seperti misalnya program nuklir Iran dan dukungan Iran kepada proksi-proksinya. Jadi saya rasa di sini keduanya ingin terlihat dominan ya, keduanya terlihat memenangkan perang, tetapi untuk Amerika Serikat sendiri ini sebenarnya mereka tahu bahwa mereka ada dalam posisi tidak diuntungkan. Jadi saat ini Trump ini mencari cara baik itu di dalam negeri maupun terhadap konstituennya ya dan lawan politiknya agar terlihat bahwa Trump keluar dari perang ini dengan cara yang tidak memalukan sebenarnya. Suasana haru mewarnai peringatan 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di New Delhi, India. Tangis haru warga tak terbendung mengenang 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada hari Minggu. Dalam acara peringatan yang diikuti ratusan warga dan pemimpin agama di Gedung Kebudayaan Iran ini, hadirin meneriakan slogan-slogan, berdoa bersama dan mengikuti khotbah.
Peringatan juga dihadiri oleh perwakilan pemimpin tertinggi Iran untuk India, Abdul Majid Hakim Ilahi. Sebelumnya, Ali Khamenei tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat 28 Februari lalu. Orkestra Nasional Iran menggelar penampilan untuk mengenang gugurnya Ali Khamenei. Para pejabat dan seniman negeri tersebut berkumpul untuk mengenang pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyat tersebut. Para pejabat dan seniman berkumpul di Aula Fahdad di Teheran untuk upacara perpisahan bagi mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Alunan musik dari penampilan Orkestra Nasional Iran mengiringi momen untuk mengenang pemimpin yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel pada akhir Februari lalu. Foto-foto Khamenei didirikan dengan sejumlah seniman lainnya melukis potret pemimpin tertinggi Iran tersebut. Khamenei dikenal sebagai pemimpin yang memiliki sifat tauladan yang dekat dengan masyarakat. Hal ini pun masih terlihat dari banyaknya tamu yang hadir dalam upacara tersebut yang sekaligus merasa kehilangan atas gugurnya Khamenei. رهبر شهید ما از هر مدعی آریایی تر بود و آریایی تر رفتار کرد. ایشون در وطن ماند، در وطن مقاومت کرد و در دفتر کارشون به شهادت رسیدن. من میتونم بگم که خصلت‌هایی که در رهبر عزیز ما، در رهبر شهید ما میبینید، خصلت‌های بی‌نظیری با هم دیگه جمع شدن. فقیه، سیاستمدار و فرهنگبان. شما جستجو کنید ببینید آیا رهبر دومی در دنیا پیدا می‌کنید که این سه ویژگی رو حداقل با هم داشته باشه. Ayatollah Ali Khamenei menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 silam. Khamenei gugur usai dibunuh Amerika Serikat dan Zionis Israel dalam agresi yang dilancarkan akhir Februari 2026 lalu. Ribuan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan tewas atau terluka selama operasi militer AS Israel di Iran. Hampir 5.000 korban merupakan perempuan yang tidak memiliki peran dalam urusan militer. مصدومین زیر 18 سالمون آخرین جنبندی که انجام شد 2115 نفر رسید و تعداد کمتر از 5 سالمون هم 124 نفر و کمتر از 2 سالمون 70 نفر در سیستم ما ثبت شده و متاسفانه نزدیک به 5000 نفر از مصدومینمون مصدومین خانوم هستند که اگر بخوام عدد دقیقش رو خدمت شما عرض بکنم 4993 نفر تو این حوادث خانم ها آسیب دیدن که به هر حال هیچ نقشی در بحث نظامی و نظامگری نداشتن. بیشترین حوادث مصدومینمون هم در شهرهای تهران اتفاق افتاد، در خوزستان و لرستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام بود. از آمار شهدا بخوام خدمت شما عرض بکنم که تلخترینش همون مدرسه شجره میناب بود که حدود الان زیر 18 سال به 221 نفر رسید که خب تعداد شهدای میناب هم افزایش پیدا کرد، از 168 نفر افزایش پیدا کرد و کمتر از 5 سالمون هم 18 نفر و جالب توجه که